Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Saya Muhammad Hasbi Abror bil Mabruri, biasa dipanggil Hasbi atau Abror. Saya mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5 di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ki Hajar Ahmad Sidi Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tutorial untuk mengunjungi museum virtual. Yang pertama perlu diketahui terlebih dahulu. Museum virtual adalah buah karya hasil pemikiran tentang bagaimana kita manusia ini ingin mengunjungi museum, tapi kita memiliki beberapa problem. Apa saja problem itu? Yang pertama, terkait dana. Jadi masuk museum itu ya pasti harus bayar ya, sebagai tiket masuk untuk berkontribusi terhadap museum juga. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah waktu. Terkadang kita juga tidak punya waktu untuk pergi ke museum dikarenakan harus menempuh perjalanan. Perjalanan ini juga butuh waktu dan itu juga perlu dana, perlu uang. Dan akhirnya masalah terkait tempat. Jadi ini juga berkaitan dengan waktu. Apabila museum itu jauh dari tempat rumah tinggal kita dan kita ingin mengunjungi museum itu, maka kita harus pergi ke museum itu yang otomatis juga jauh ya, dan harus berpindah tempat. Nah, terkadang beberapa orang ini tidak mau atau mager untuk berpindah tempat. Nah, ini masalahnya. Sebagai alternatif solusi untuk hal tersebut, di dalam industri 5.0, maka muncullah apa yang disebut sebagai museum virtual. Museum virtual itu adalah museum yang ada dalam bentuk data. Bentuknya itu bisa dalam ruang lingkup web, dan di webnya itu ada beberapa koleksi di museum itu, dijelaskan museum itu punya bagaimana, akan tetapi tidak ada yang menjelaskan kepada jenengan. Nah, karena tidak ada yang menjelaskan kepada jenengan, tidak ada pemandu museumnya, maka kita buatkan video tutorial ini untuk mengunjungi salah satu museum yang ada di Rusia, yaitu Museum Sejarah Rusia. Ini telah kita buka ya sebetulnya. Kemudian untuk museum sendiri, museum virtual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah museum virtual yang ada setelah museum fisiknya itu dibangun. Kemudian websitenya dibangun. Kemudian websitenya diisi dengan barang-barang atau foto-foto yang ada di dalam museum tersebut. Dan di sini ada juga museum virtual yang murni virtual. Jadi kamu tidak akan dapat mengunjunginya secara fisik. Kamu tidak dapat mengunjunginya, menyentuhnya, ataupun melihatnya secara langsung. Kamu hanya dapat melihatnya secara online atau mengunjunginya secara online. Jadi kita tinggal ketik domainnya di mana, masuk websitenya. Nah, kita lihat di situ. Itu sudah mengunjungi. Itu yang namanya mengunjungi museum virtual. Kemudian untuk yang kesempatan kali ini kita akan mengunjungi museum sejarah Rusia. Jenengan bisa langsung mengetik di Google Chrome jenengan ini ya, shm.ru. Jadi domainnya museum ini sangat pendek, sangat mudah diingat, dan museum ini berbahasa Rusia. Kalau misalkan di HP jenengan ataupun di laptop jenengan itu ada fitur untuk terjemahan, nah itu sangat bagus agar jenengan bisa langsung melihat apa yang ada di museum ini. Jadi di sini kita sudah masuk. Nah, kita bisa langsung saja melihat-lihat apa yang dipamerkan ini. Ini adalah ya Ratu Yekaterina II, insya Allah. Jadi beliau adalah salah satu penguasa Rusia yang paling terkenal dikarenakan beliau adalah
seorang yang memperluas wilayah kekuasaan kesaran Rusia pada waktu itu. Dan beliau perempuan ya, keren. Ada beberapa kompleks museum di sini. Yang pertama adalah Museum Sejarah. Ini buka pukul 18. Pukul 18. Ini museum sejarahnya. Ya, ini artinya museum sejarah ya. Kalau bahasa Rusianya saya kurang bisa membacakannya. Jadi langsung saya terjemahkan. Kemudian yang kedua adalah Gereja Saint Basil. Gereja juga merupakan salah satu kompleks museum. Juga buka pada pukul 18. Ada juga Museum Perang Patriotik 18.12. Yang terakhir adalah Kamar Para Bangsawan Romanov. Jadi bangsawan Romanov ini adalah penguasa Kekaisaran Rusia. Penguasa Rusia sebelum Rusia ini ditaklukkan oleh komunis. Jadi ketika ditaklukkan oleh komunis, Rusia ini sudah berganti bendera dan dari biru menjadi merah. Kemudian bisa langsung ke bawah. Ada beberapa acara di sini. Kita bisa lihat langsung ya. Beberapa acara yang diselenggarakan oleh museum. Ini program edukasi untuk edukasi terkait museum juga. Dan kebanyakan ini untuk anak-anak ya. Ini ada gambar bergambar ini. Ini untuk anak-anak ini. Ada juga pameran di sini. Kita terus scroll ke bawah. Ini yang tadi. Scroll ke bawah. Ini pameran yang diadakan di museum. Pamerannya lumayan banyak. Dengan bisa lihat ini ada salah satunya pameran koleksi ini siapa ini? Iya Bilibin pada tanggal 4 Oktober. Ada juga pameran Peterhof, harta karun permaisuri Rusia. Jadi di sini permaisurinya mempunyai banyak harta sebagai perempuan yang menyukai hal yang kemilau-kemilau. Jadi beliau mempunyai banyak harta yang dipamerkan dalam pameran ini. Itu pada tanggal 18 Oktober. Kemudian langsung kita scroll ke bawah lagi. Sebentar, agak cekat ya. Scroll ke bawah terus. Ada juga proyek-proyek yang dimulai. Nah, di sini ini Museum Sejarah Online. Yang ini beliau adalah Peter I, yaitu Peter the Great adalah penguasa Rusia. Mengganti gelar Rusia yang sebelumnya adalah Tsar menjadi Kaisar. Dan beliau ini lebih ke barat ya, karena beliau mengunjungi banyak negara di barat, salah satunya adalah Belanda, untuk melihat bagaimana kemajuan di sana untuk diterapkan di Rusia itu. Ini juga ada proyek khusus peringatan 350 tahun kelahiran Peter I. Ada juga proyek khusus blok Museum Sejarah. Ini blok ini ya. Ada Yandex, prajurit tak dikenal. Ada juga proyek khusus Alexander III, sang pembawa perdamaian. Ini proyek-proyek yang diinisiasi oleh beliau. Yang diinisiasi oleh museum ini. Ada juga ini tokoh terkenalnya juga muncul, Vladimir Lenin. Ada proyek untuk beliau juga ternyata. Mari kita scroll ke bawah lagi.
Ini untuk pengunjung, rencanakan kunjungan, aturan berkunjung, tiket, museum sejarah, negara, tersedia. Yang terakhir ini adalah artikel, bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua adalah pameran dan acara. Jadi pameran apa saja kita tinggal klik di sini. Kemudian tamasya jalan-jalannya kita tinggal klik di sini. Dan kalau kita ingin melihat acara yang ada di sini atau edukasinya, itu kita bisa klik di sini. Kemudian terkait dengan pendidikan, kita bisa lihat di sini ada ruang baca, publikasi, kemudian hadiah Yekaterina, ada karya ilmiah dan metodologis, kemudian magang di museum ini kalau bisa. Ada juga kalender dan konferensi untuk spesialis. Jadi jenengan diundang ya. Kalau bisa, ini bisa di barcode di sini. Kemudian terkait dengan tentang museum, kita bisa lihat sejarahnya di sini, koleksinya di sini, pengelolaan kita bisa lihat susunannya di sini, kemudian mitra dan sponsor apa saja yang mendukung museum ini. Ada juga terkait dengan informasi resmi untuk media, kita bisa lihat di CMN. Kemudian untuk layanan komersial, jika ingin menyewa atau sesuatu bisa lihat di bagian ini. Ada juga tentang tiket musiman, MU dan kegiatan museum yaitu partisipasi tadi ya. Nah, jika ingin tertarik dengan museum ini, kalian jenengan semua bisa barcode di sini langsung plug. Nah, untuk sekarang kami akan mendampingi jenengan untuk mengunjungi cerita tentang museum ini bagaimana sejarahnya. Langsung saja kita klik loading. Kita tunggu sebentar. Nah, museumnya ini seperti ini, guys. Jadi gayanya sangat barlok ya. Barlok Rusia seperti ini. Ini kita tidak bisa baca. Tulisannya asing sekali ya everybody. Langsung kita scroll ke bawah. Nah, di sini lengkap ini. Jadi inisiasinya itu pada tahun 1872. Pada tahun 1872 itu ada pameran yang memperingati tentang Peter the Great. Kemudian dilanjutkan pada tahun sebentar agak 1872 lanjut ke bawah. Nah, ini salah satu contohnya. Karya yang dipajang di sini. (1872). Kemudian ada juga 1873. Sebentar ya, ada masalah ini. Nah, di sini ada perjanjiannya. Jadi di sini dibentuk susunan museumnya, susunannya bagaimana? Itu pada tanggal 9 Februari 1872 dengan A.A. Zelenoy sebagai ketua administrasi museum. Yang ini ya. Ini dibaca sebagai A.A. Zelenoy. Ada juga S. Uranov ini. A.C. Uvarov. Ada juga N. Ini dibacanya I. Cepelevsky.
Semuanya nama-nama Rusia. Ini yang tadi bukan NI Chepelevsky, kemudian ada YE Zeppelin, ada DI Ilovashki, dan terakhir FE Rumyantsev. Ini susunan yang paling awal pada tahun 1872. Pada tahun 1873, proyek dari saudara A.S. Uvarov itu disetujui. Jadi pada tahun itu mendapat dana pada tanggal 2 Agustus 1874. Jadi langsung pada tahun 1872 sampai 84 itu perkembangannya terlihat. Dan pada tahun 1873 itu mulai dibangun sampai 1873. Ada perbedaan pendapat antara Uvarov dan Zeppelin. Kemudian di Lapangan Merah ini disumbangkan untuk pembangunan museum ini. Jadi museum ini ada di Lapangan Merah. Lapangan Merah itu ya terkenal ya. Setiap tahun memang komunis Uni Soviet dulu itu melakukan parade militer di Lapangan Merah. Dan petinggi-petinggi Soviet itu ada di Istana Kremlin. Jadi di sekitar situ wis. Nah, di sini ini ya. Disumbangkan kemudian pada tahun 1874 selanjutnya November ini dapat yang ini. Ini desain awalnya seperti ini. Disetujui pada tanggal 1875. Terus kemudian beliau ini adalah Kaisar Alexander II. Diletakkan batu fondasi pada tanggal 20 Agustus 1875 oleh Kaisar sendiri. Ini jadi fotonya Kaisar ini. Dimuatlah di surat kabar Golos tentang pembangunan museum tersebut. Dan pada tahun 1876 sampai 1880 ini ada A.A. Semenov ini. Dibangun ya. Ini bangunan awalnya. Kita bisa lihat ini jadinya seperti ini. Awal-awal. Ada juga pada tahun 1881. Ini dilanjutkan lagi konstruksinya 1881 sebelum-sebelumnya dihentikan ya karena masalah dana. Kemudian pada tahun 1873 ini ketuanya tadi A.S. Uvarov menentukan bagaimana museum ini diatur atau tata letaknya. Dan seperti ini kata beliau, A.S. Uvarov, kronik artistik visual dari selera arsitektur dan artistik sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Rusia. Jadi ini kita bisa lihat kehidupan masyarakat Rusia seperti ini di sini ya. Walaupun di sini tidak terlihat jelas. Langsung saja kita ke bawah. Ini 883. Ini Kaisar Alexander III menjadi tamu terhormat karena sudah dibuat pohon keluarga kekaisaran Rusia, Kaisar Rusia. Ini ada di museum juga. 1884 sampai 1885 A.S. Uvarov jadi sudah tua beliau pada waktu itu ya. Nah, ini beliau nih, sudah tua. Kemudian beliau wafat dan akhirnya rekannya I.E. Zeppelin menjadi pengganti. Dan 1886 ini ada konstruksi lebih lanjut dan pemeliharaan lanjutan. Kemudian 1888 diajukan tentang peraturan tentang Museum Sejarah Kekaisaran Rusia. Disetujui. 1 tahun berikutnya
Dirancang 500 kursi untuk pembicara, ceramah, dan pertemuan masyarakat terpelajar di Moskow. Jadi sebagai pusat diskusi di sana pada tahun itu. Nah, pada tahun 1900-an ini Kekaisaran Rusia pada waktu itu mulai mendekorasi aula-aula. Jadi ruangan-ruangan aula-aula ini didekorasi seperti eranya Ivan the Terrible, ada Boris Godunov dan Team of Troubles. Masa-masa awal kekesaran Rusia itu oleh beliau Ivan the Terrible, Ivan 4 kalau tidak salah, sekitar tahun 1400-an. Jadi sudah 400 tahun ya, sudah 4 abad, lumayan lama. Ada juga pembelian barang-barang ini, ada yang dilelang ternyata. Kemudian kita masuk ke bawah. Koleksinya sudah berkembang pesat ini. Ini salah satu koleksinya. Monumen sulit disimpan pada waktu itu. Nah, ketika peristiwa 1917 eh, komunis ini ya, sudah mulai berkuasa. Jadi secara singkat mereka berhasil merebut kekuasaan, dan ini salah satu latarnya ya museum ini. Museum ini menjadi saksi sejarah bagaimana revolusi Rusia terjadi. 1918 sampai 20. Ini diatur oleh kaum komunis. Kemudian 1930-an ada beberapa yang terkait dengan Kaisaran Rusia dihancurkan oleh komunis karena dianggap sebagai simbol feodalisme kapitalisme yang menindas rakyat. Ini menjadi merah ya. Menjadi merah karena pada waktu perang 1941 perang dengan Nazi Jerman. Perang patriotik hebat. Ini diabadikan di sini. Kemudian sekarang pada tahun 1980-an dimulailah rekonstruksi lagi bangunan sejarah ini, kemudian dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO sebagai bagian integral dari Asambel Lapangan Merah. Karena memang di situ merupakan bagian dari Lapangan Merah itu sendiri. Dan pada hari ini mari kita saksikan sedikit cuplikan dari video ini. Video ini ya, terus ya, dari kalau museum, museum negara Rusia, bagi yang dan tragis, gembira dan sedih dalam sejarah. Dengan negara tersebut, museum utama sejarah negara ini juga menyaksikan banyak peristiwa dan menyimpan kenangannya. Jadi bisa kita lihat seperti ini museum yang ada di Museum Sejarah Nasional. Nah, ini adalah gaya arsitektur Rusia. Di situ terdapat mural-mural yang ada di sana. Sekilas ini akan nampak seperti dalam kubah masjid, tapi ini berbeda. Nah, karena di sini agak lemot, mari kita tunggu sebentar. Jadi ini adalah salah satu bentuk arsitektur Rusia yang ada di museum ini. Di dalamnya terdapat sebuah apa namanya, pemilihan sebagai bentuk bangunan besar. Ini adalah sekolah elang berkepala dua. Ini adalah dan mahkota pada zaman Ivan. Musiknya sangat hikmat. Beberapa foto ini adalah gambaran kehidupan dulu. Dan
Inilah gambarnya tunjukkan tadi adalah warisan dari zaman Kaisaran. Ada beberapa foto atau lukisan yang dipajang orang sendiri. Nah, agak lemot sekali lagi. Mari kita tunggu. Ini adalah Napoleon Bonaparte. Dan akhirnya kalah. Nah, karena ada kendala dengan sinyal, mari kita cukupkan di sini saja. Jenengan bisa lihat cuplikan videonya secara lengkap di eh, website shm.ru. Ini Rusia maksudnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.